Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Rosanita CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban untuk pertanyaan pemantik pertama. Pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1 ini memang belum berfokus pada pembelajaran memperhatikan minat bakat dari murid. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan knowledge yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas. Walaupun hal ini tidak mudah. Jawaban untuk pertanyaan pemantik kedua. Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana, diawali dengan asesmen diagnostik. Ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Jawaban untuk pertanyaan pemantik ketiga. Ya, betul sekali. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karenanya, saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Selanjutnya yaitu refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid tidak sama, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dengan berbagai cara agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi antara lain melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Di kegiatan pembelajarannya, kebutuhan murid dapat dipenuhi. Lingkungan belajar yang nyaman untuk murid karena sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dan penilaian yang berkelanjutan. Kaitan antar materi. Materi modul 2.1 dengan modul 1.1. Pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.2.
Nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran, dapat berpihak pada murid, dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3. Visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya, sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi melalui konten, proses maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi memang penuh tantangan dan tenaga lebih bagi kita sebagai pendidik. Tapi, dengan selalu melangkahkan kaki bersama dan melihat kebahagiaan serta impian murid kita yang begitu besar, maka tantangan akan dapat dilalui. Terima kasih, salam dan bahagia.